Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, pada kesempatan hari ini saya Sabik Anam Samrud, mahasiswa Institut Bakti Negara Tegal akan mempresentasikan mata kuliah Bapak Miftahul Ulum MPTI, yaitu isu-isu kontemporer. Kebetulan kelompok kami meneliti tentang kasus bullying di MTS model Ihsaniyah Kota Tegal. Sekolah adalah lembaga formal yang bertujuan melaksanakan pembelajaran secara optimal untuk melahirkan siswa yang berkualitas. Pada kenyataannya, di sekolah masih banyak siswa yang kurang mencapai perkembangan yang optimal. Salah satu fenomena yang menyita perhatian di dunia pendidikan adalah kasus bullying. Sebenarnya tujuan pendidikan di Indonesia itu sudah sangat baik. Jelas kalau pendidikan itu adalah mencerdaskan anak-anak bangsa dan juga menaikkan sumber daya manusia di Indonesia. Kalau sumber daya manusia di Indonesia naik, maka negara Indonesia juga akan semakin bagus seperti itu ya. Tetapi dalam proses belajar mengajar terganjal oleh kasus bullying tersebut. Menurut Koloroso, bullying adalah tindakan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Jadi ini sudah biasa dilakukan, bahwasanya pihak yang lebih merasa berkuasa atau pihak yang merasa lebih kuat akan mengintimidasi atau membuli pihak yang dirasa lebih lemah seperti itu. Hasil penelitian kami, hasil wawancara yang diteliti oleh kelompok kami, bahwa didapatkan faktor penyebab bullying adalah ada dua. Yang pertama faktor lingkungan sosial dan yang kedua adalah faktor kepribadian. Yang pertama, faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial ialah interaksi di antara masyarakat dengan lingkungan ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Tentunya dalam berinteraksi kita fokus kepada interaksi antara murid dengan murid, karena kasus bullying memang umumnya terjadi kepada murid dengan murid seperti itu. Ketika seseorang itu di dalam siswa itu terdapat siswa yang tidak seperti siswa yang lain seperti itu, ataupun mungkin orang itu tidak aktif, terlalu pendiam, ataupun memiliki sifat yang berbeda dengan orang lain, maka di mata siswa-siswa yang bisa dikatakan nakal itu akan membuli orang-orang tersebut. Padahal seharusnya kita sebagai teman kelas yang baik harus membantu teman-teman yang lain yang mungkin belum baik dalam berinteraksi seperti itu. Tetapi banyak kasus-kasus bullying ini terjadi kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor kepribadian. Kepribadian membedakan satu individu dengan individu lainnya. Jelas, kalau soal kepribadian setiap orang memiliki kepribadian masing-masing seperti itu ya. Kami juga mewawancarai ketua kelas 9A di MTS model Ihsaniyah. Ketika itu mewawancari Fakih ya, bahwasanya ketika orang itu merasa pribadinya kuat, merasa pribadinya memiliki kekuasaan seperti itu, akan membuli teman-teman yang lain, akan membuli teman-teman yang sekiranya tidak memiliki kekuatan, tidak teman-teman yang sekiranya ya tadi yang saya bilang pendiam, tidak dapat berinteraksi. Nah, itu faktor kepribadian seseorang yang bisa dikatakan kita murid nakal akan membuli
murid-murid yang sekiranya lebih lemah dari orang tersebut. Seperti itu. Tentunya kita sebagai guru harus memiliki solusi, karena guru bisa dikatakan adalah orang tua kedua, orang tua yang berada di sekolah. Seperti itu. Strategi guru adalah bagaimana cara yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah. Bagaimana caranya? Yang kami teliti yang di MTS model, yaitu yang pertama, memberikan edukasi tentang keanekaragaman ciptaan Tuhan. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah itu menciptakan berbagai makhluk, baik itu makhluk yang seperti kita, manusia, atau hewan, atau tumbuhan, dan yang lain-lainnya. Di dalam makhluk yang sama pun Allah memberikan kepribadian dan sifat yang berbeda, ataupun memberikan kelebihan kepada orang lain, atau orang lain memiliki kekurangan seperti itu ya. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai siswa yang baik, justru ketika orang lain kesusahan dalam suatu hal, baik kesusahan dalam berinteraksi atau kesusahan yang lainnya, justru kita bantu, bukan malah membulinya. Seperti itu kita jelaskan kepada murid-murid kita. Seperti itu guru menjelaskan kepada murid tentang bahwa ini loh, bahwa Allah itu menciptakan makhluk seperti ini. Kalau kamu menghina orang lain, berarti kamu juga menghina ciptaannya, menghina Allah. Seperti itu, menghina yang menciptakan. Yang kedua yaitu memberikan sosialisasi tentang bully. Jelas ini lebih spesifik karena kita membahas tentang kasus bullying tersebut. Seorang guru harus bisa mensosialisasikan bullying kepada murid-muridnya. Bahwasanya bullying itu dapat berdampak buruk kepada murid lainnya, baik ketika sekolah ataupun nanti jangka panjang. Itu berdampak buruk, yang seharusnya pembelajarannya itu kondusif, malah ini menjadi tidak kondusif karena kasus bullying tersebut. Menjadi tidak percaya diri, menjadi malas untuk bersekolah, dan lain sebagainya. Itu penyebab bullying. Kasus bullying itu bisa menyebabkan keburukan lah kepada si korban bully tersebut. Yang terakhir yaitu memberikan hukuman kepada pelaku bully. Nah, ini jelas karena sekolah itu sudah menerapkan hukuman terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah, termasuk kasus bullying. Karena ketika kita melakukan bullying, maka kita akan mendapatkan skor atau mendapat hukuman yang sudah tertera di sekolah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.